Salve sahabat Katolik. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai katekese. Di mana dalam katekese ini terdapat 3 poin yang akan dibahas. Pada poin pertama, kita membahas tentang arti katekese. Poin yang kedua tentang latar belakang penyelenggaraan katekese. Dan poin yang ketiga tentang katekese dalam misi gereja. Baik, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu arti katekese. Katekese berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, katekese berasal dari 2 kata, yaitu katekein dan katekesis. Katekein artinya kerja dan katekesis artinya benda. Jadi, akar katanya ialah kat dan eko. Kat artinya keluar atau ke arah yang lebih luar, dan eko artinya gema atau gaung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katekese adalah pengajaran agama, di mana dalam pengajaran ini disampaikan secara lisan, dan pengajaran yang diterima tidak boleh berhenti pada satu arah saja. Selanjutnya, poin yang kedua tentang latar belakang penyelenggaraan katekese. Latar belakang ini pada mulanya dimulai pada saat Yesus melakukan pengajarannya kepada banyak orang. Setelah Yesus melakukan pengajarannya, muncullah sebuah pertanyaan. Mengapa sih Yesus mengajar? Nah, jawabannya karena Yesus adalah guru dan Tuhan, maka ia mengajar. Pernyataan ini dapat kita lihat dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 13, di mana dalam Injil ini berbunyi, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan." Dan kata-kata itu tepat sekali, sebab memang akulah guru dan Tuhanmu. Dari Injil ini juga kita dapat mengetahui bahwa Yesus memanglah guru, dan pada saat ia mengajar, ia menyatakan bahwa dirinya lah guru yang sebenarnya. Setelah itu muncullah sebuah pertanyaan baru. Apakah katekese ini akan berakhir sampai Yesus saja? Jawabannya tentu tidak ya teman-teman. Karena dari Yesus, katekese ini dapat dilanjutkan oleh para rasul. Para rasul dapat mengajarkan katekese ini karena mereka sudah mendapatkan tugas perutusan dari Yesus sendiri. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20, di mana dalam Injil ini perlu kita ketahui bahwa Yesuslah yang mengutus para muridnya untuk mewartakan atau mengajarkan katekese ini kepada banyak orang. Dalam pengajaran inilah yang dapat dilakukan oleh para rasul. Terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42, di mana dalam ayat ini kita dapat mengetahui bahwa pengajaran dari para rasul tidak berhenti pada mereka saja, namun terus berlanjut sampai kepada hierarki gereja, di mana dalam hierarki gereja ini terdiri dari 3 golongan. Yang pertama, umat dasar, yang kedua, umat inti, dan yang ketiga, umat berjabatan. Nah, dari ketiga pengertian ini dapat kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 776. Di sini telah dijelaskan bahwa kita sebagai umat awam harus ikut serta dalam pengajaran imam ini. Selanjutnya, poin yang ketiga, katekese dalam misi gereja. Katekese dalam misi gereja adalah pelayanan, pengajaran, dan pembinaan iman yang dilakukan untuk meneruskan ajaran tentang iman Kristen. Katekese juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas perutusan yang mewartakan tentang ajaran Kristus. Sumber dalam katekese juga tidak hanya pada kitab suci saja, tetapi didasari dari dokumen gereja juga, seperti Katekismus Gereja Katolik atau KGK,
Dalam dokumen ini dapat kita lihat dalam artikel 4 sampai 10. Pada artikel 4 menjelaskan bahwa katekese adalah bagian dari rencana Allah, rencana keselamatan Allah yang bertujuan untuk membantu umat dalam memperkenalkan, mengasihi, dan mengikuti Kristus. Pada artikel kelima menjelaskan bahwa katekese bukanlah sekedar penyampaian ajaran saja, tetapi harus bisa juga dalam membimbing umat kepada kehidupan rohani yang lebih mendalam. Baik, sampai di sini saja penjelasan katekese yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.